kembali di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas materi mengenai Virtual Private Network atau VPN server. Sebelum Bapak membahas seputar VPN server lebih jauh, kita harus mengetahui pengertian dari VPN server terlebih dahulu. VPN itu membuat jaringan internet itu lebih aman dan ini bisa menguntungkan penggunanya. Untuk definisi dari VPN adalah singkatan kata dari Virtual Private Network, di mana untuk virtual yaitu hal yang tidak nyata atau semu di dunia maya atau internet. Privat yaitu sebuah sifat pribadi, tidak bisa diakses sembarangan orang. Nah, untuk menjaga kerahasiaannya dari jaringan publik, maka semua data akan dienkripsi. Di mana yang namanya enkripsi itu adalah proses teknis mengamankan sebuah situs informasi dan tidak dapat dibaca informasinya tanpa pengetahuan khusus, atau istilahnya di situ mengkonversi informasi menjadi lebih rahasia sehingga nanti datanya akan dirubah menjadi sebuah pesan yang hanya dapat dibaca oleh penerima. Sedangkan untuk network yaitu sebuah jaringan koneksi yang saling terhubung. Nah, untuk pengenalan dari VPN dibuat dengan tujuan mengkoneksikan jaringan antar gedung perkantoran secara aman dan dapat menggunakan jaringan kantor dari rumah atau tempat lainnya. Nah, sedangkan pada saat ini VPN sudah banyak digunakan oleh pengguna internet di seluruh dunia. Tujuannya apa? Tentu untuk mendapatkan koneksi ke internet secara aman, bersifat pribadi atau private, dan dapat mengakses suatu jaringan secara remote. Maka dari definisi yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, VPN itu identik dengan sebuah teknologi yang memungkinkan dapat mengakses jaringan lokal melalui internet dengan teknologi yang namanya tunneling sebagai koneksi privat melalui jaringan publik dengan mobilitas tinggi. Dengan VPN dapat membuat jaringan di dalam jaringan yang biasa disebut tunnel atau terowongan. Nah, tunneling ini adalah suatu cara membuat jalur privat dengan menggunakan infrastruktur pihak ketiga. VPN menggunakan salah satu dari 3 teknologi tunneling yang ada, yaitu diantaranya yang pertama PPTP, yang kedua L2TP, dan standar terbaru ada Internet Protocol Security atau biasa disingkat menjadi IPsec. Dan VPN di sini merupakan perpaduan antara teknologi tunneling dan juga enkripsi yang nantinya jaringan yang kita pakai lebih aman lagi. Nah, fungsi utama dari teknologi VPN di situ ada yang pertama confidentiality atau kerahasiaan, yang kedua ada data integrity atau keutuhan data, dan yang ketiga ada origin authentication atau autentikasi sumber. Selanjutnya ada fungsi VPN secara umum. Ada beberapa. Yang pertama, menghubungkan kantor-kantor cabang melalui jaringan publik, kemudian mengakses situs web yang diblokir oleh pemerintah dengan VPN. Kemudian yang ketiga, ada meningkatkan keamanan jaringan. Selanjutnya, menutup
history browser ketika kita browsing, di situ tidak ada historinya. Kemudian meningkatkan kecepatan download kita, kemudian meminimalisir gangguan koneksi. Dan yang selanjutnya menyembunyikan dan mengubah alamat IP yang kita pakai. Kemudian menenkripsikan transfer data, dan fungsi selanjutnya yaitu menyamarkan atau menyembunyikan lokasi kita. Jadi di situ kita bisa menyembunyikan lokasi di mana kita mengakses, padahal kita mengaksesnya di Indonesia, padahal di situ kita bisa berada di luar negeri. Itulah beberapa fungsi VPN secara umum. Kemudian jenis VPN ada beberapa. Yang pertama, akses VPN, di mana akses VPN atau istilahnya Virtual Private Dial-up Network atau VPDN merupakan koneksi user to LAN yang digunakan sebuah perusahaan untuk para pekerjaannya yang membutuhkan koneksi ke jaringan mereka dari berbagai lokasi remote. Yang kedua ada intranet VPN. Intranet VPN atau set to set VPN merupakan digunakan untuk menghubungkan antara kantor pusat suatu perusahaan dengan kantor cabang ataupun kantor pembantu melalui shared network menggunakan koneksi yang permanen atau istilahnya dedicated. Dan yang ketiga jenis VPN di situ ada extranet VPN yang digunakan untuk menghubungkan antara kantor dengan pihak luar seperti pelanggan, supplier, rekan bisnis, atau suatu komunitas ke dalam jaringan internet internal dengan menggunakan koneksi dedicated. Itulah jenis-jenis VPN yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada arsitektur ataupun gambar di mana suatu jaringan digunakan sebuah VPN dan juga tanpa menggunakan VPN. Bisa kita lihat yang gambar paling atas itu jaringan yang tanpa menggunakan VPN. Dari laptop ke PC atau smartphone kita terkoneksi ke router, di mana di situ akan tergabung ke ISP dan nantinya di browsing secara umum ke internet. Dan otomatis di situ tidak terenkripsi atau keamanannya kurang. Dan yang digambar bawah di situ menggunakan VPN, di mana seluruh pesan yang dikirimkan melalui user itu otomatis akan terjaga keamanannya. Secure VPN, entah dari PC, smartphone ataupun laptop. Dan bahkan seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, fungsi secara umum VPN dapat menyembunyikan lokasi kita, lokasi browsing kita. Dan di sini bisa dipahami untuk penggunaan dari VPN. Selanjutnya ada bagaimana cara kerja VPN. Nah, di sini umumnya ketika kita terhubung ke internet, sebenarnya sebelum bisa mengakses suatu website, kita akan terhubung dengan ISP terlebih dahulu. Lalu barulah kemudian kita bisa terhubung dengan website yang diinginkan. Semua lalu lintas data permintaan untuk website tersebut akan melalui server ISP terlebih dahulu, serta juga bisa terlihat dari pihak ISP. Kita sedang mengakses apa, nanti akan ISP apa yang terlihat ISP kita jika kita tidak menggunakan VPN. Nah, di situ VPN membutuhkan server yang mempunyai kegunaan sebagai penghubung antar PC. Kita bisa memakai komputer yang telah menggunakan aplikasi VPN server dan juga bisa menggunakan sebuah router seperti MikroTik. Sebagai contoh, MikroTik RB750 itu bisa kita pakai.
Komputer dengan aplikasi VPN klien menghubungi server VPN sebagai awal dari koneksinya. Setelah itu, VPN server akan memverifikasi nama dan passwordnya. Jika berhasil, maka VPN server akan memberikan IP address baru pada komputer klien serta selanjutnya sebuah koneksi atau tunnel yang akan terbentuk. Dan berikutnya, komputer klien sudah dapat digunakan untuk mengakses berbagai resource atau komputer atau LAN yang berada di belakang VPN server. Dan itu untuk cara kerja VPN. Selanjutnya, sebelumnya Bapak sudah tampilkan sebuah gambar. Jadi di sini untuk jalur VPN membutuhkan yang namanya VPN server. Sehingga nantinya ketika akan mengakses internet, di situ jalurnya lebih aman. Nah, selanjutnya apa kelebihan dari VPN? Yang pertama, jangkauan jaringan lokal yang memiliki suatu perusahaan akan menjadi luas, sehingga perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya di daerah lain. Yang kedua, bagi perusahaan yang membutuhkan jaringan khusus yang aman, maka VPN adalah solusi dengan biaya yang lebih murah. Kelebihan yang ketiga, biaya operasional perusahaan juga akan berkurang. Selanjutnya, VPN memberi kemudahan untuk diakses dari mana saja karena VPN terhubung ke internet. Nah, fitur keamanan VPN dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, di situ beberapa kelebihan dari ketika kita menggunakan VPN. Selanjutnya, apa kekurangan dari VPN? Yang pertama, ada VPN membutuhkan perhatian yang serius pada keamanan jaringan publik, itu internetnya. Dan yang kedua, ketika menyediakan akses ke karyawan secara global, maka faktor keamanan menjadi risiko tersendiri karena informasi sensitif perusahaan dapat diakses. Jadi di situ ada beberapa kekurangan dari penggunaan VPN. Oke, sampai di sini dulu untuk materi awal, materi tentang VPN server. Semoga siswa Bapak paham tentang VPN server. Banyak maaf, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.